masuk gitu. Jadi kayak ada fase honeymoon, tapi habis itu bergeser dengan perasaan paksa tadi. Nah sayangnya mungkin udah banyak cerita yang disampaikan yang mungkin dia bisa gunakan. Atau kamu udah terima barang-barang yang ku kasih loh, dan itu harganya nggak murah loh gitu. Dia utang budi mulai diungkit sehingga masuk. Tapi padahal sebenarnya sudah ada alarm. Kenapa kok tahu-tahu mulai memaksa? Yang berikutnya adalah mulai membatasi dengan kontak kepada siapapun. Itu juga mudah-mudahan bisa menjadi alarm. Tapi memang kemudian ditarget oleh predator-predator ini menjadi mangsa empuk lah ya. Kira-kira karakternya tuh seperti apa, Dok, biasanya? Jadi memang yang dicari adalah sosok yang memang kelihatan rapuh gitu, kesepian, lalu kemudian pemalu gitu. Itu sosok-sosok yang dirasa gitu ya. Mungkin lebih mudah gitu untuk masuk, cenderung ragu-ragu, mudah menangis gitu. Dan itu bisa kita temukan dimanapun kan Mbak. Di taman-taman ada yang sendirian sedang menangis, bahkan di rumah ibadah. Datang menangis gitu, tiap kali datang kok ya menangis. Terlihat gitu kerapuhan tuh menjadi sesuatu yang bisa saja publik, tapi bukan berarti ya. Saya yakin bahwa teman-teman ketika keluar dan kemudian gak bisa memfilter kerapuhannya, bisa saja sebenarnya punya wishes untuk ada orang yang menemukan untuk membantu. Bukan kelompok yang ini sebenarnya gitu kan ya. Namun sayangnya ada juga ternyata yang bisa seperti itu. Oleh karenanya ketika seseorang menyadari bahwa saya membutuhkan bantuan, mencoba mengontak lembaga-lembaga bantuan, termasuk kalau kita ngomong soal tempat kerja ya Mbak, ada teman yang cenderung pemalu, yang diem aja, makan siang cenderung sendiri. Berani nggak ya saya sebagai teman kerjanya untuk mengajak gitu, sehingga dia nggak perlu tampil selalu sendiri, kelihatan rapuh dan sebagainya, sehingga nggak akan menjadi target gitu untuk hal tersebut. Pun kalau misalnya kadung gitu ya, berhubungan dengan kondisi seperti itu, kita perlu hati-hati pada orang yang cenderung banyak memuji. Apalagi kalau kita tahu bahwa aku kok kayaknya nggak gitu, tapi dia kok ngomongnya gede banget gitu. Cenderung pasti akan sangat membombardir, memberikan banyak hadiah dan sebagainya. Mohon untuk dipikirkan untuk harus hati-hati dengan hal tersebut. Bukan berarti semua orang tidak baik gitu, tetapi kita perlu hati-hati. Karena kecenderungannya memang seperti itu, akan sangat intens sekali. Makanya namanya love bombing gitu, karena memang betul-betul dihujani dengan begitu macam. Tapi kemudian tidak terlalu lama, karena sudah intens tadi, mulai tuh geser ke controlling atau coercive control. Dalam hal ini memaksa. Yang tadinya memberi aja, tapi lama-lama mulai udah ada ancaman, ada paksaan nih gitu saya. Kenapa sih nggak bisa sediakan waktu untuk saya gitu, misalnya hal-hal kuncinya seperti itu. Terus kok nggak nelpon sih, kok nggak ini, mulai tuh masuk gitu. Jadi kayak ada fase honeymoon, tapi habis itu bergeser dengan perasaan paksa tadi. Nah sayangnya mungkin udah banyak cerita yang disampaikan yang mungkin dia bisa gunakan. Atau kamu udah terima barang-barang yang ku kasih loh, dan itu harganya nggak murah loh gitu. Dia utang budi mulai diungkit sehingga masuk. Tapi padahal sebenarnya sudah ada alarm. Kenapa kok tahu-tahu mulai memaksa? Yang berikutnya adalah mulai membatasi dengan kontak kepada siapapun. Itu juga mudah-mudahan bisa menjadi alarm. Tapi memang menjadi sulit ketika saya adalah orang dewasa yang kesepian. Diputuskan sama siapa-siapa ya nggak kenapa-napa gitu kan ya. Malah sekarang saya jadi punya orang yang selalu ada buat saya gitu, sehingga akan jadi masuk. Oleh karenanya yaitu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita pun berkepentingan gitu ya untuk melihat sekitar kita seperti apa, karena predator ini membidik orang-orang seperti itu. Ketika alarm-alarm itu muncul ya Dok, kan mungkin ketika orang baru memulai suatu hubungan, kemudian menikmati masa honeymoon tadi kata dokter, tapi kemudian terus masuk, mulai ada kontrol, coercive control, terus ada sesuatu yang tidak nyaman. Kalau ini
cikal bakal pelaku misalnya. Bisakah dia beradaptasi misalnya yang mau dikontrol tidak mau, menolak untuk dikontrol? Apakah seseorang yang sebenarnya predator itu kemudian bisa beradaptasi dengan tidak memaksakan, tetapi kemudian memperpanjang proses tarik ulurnya? Betul Mbak Tasya. Jadi kadang-kadang korban sudah sadar ada sesuatu, dia kemudian mengurangi Mbak. Jadi ngerem. Terus kelihatan kayak freedomnya dapat lagi gitu kan. Nanti ketika udah agak baik lagi, ikat lagi gitu. Jadi memang siklusnya bisa naik turun, bisa tarik ulur gitu. Sehingga tanpa disadari, termasuk maaf ya aku ternyata terlalu membatasi ya gitu. Maaf ya. Ya, apalagi sekali lagi ini bungkusnya cinta, bungkusnya kasih sayang, mengagumi, sehingga akhirnya ya udah janji ya nggak gitu lagi. Gitu. Sama seperti siklus kekerasan yang lain sih sebenarnya juga seperti itu. Apalagi kalau kemudian ada cuman sama kamu aku bisa lebih baik, sehingga ada rescue feeling juga nih dari si korban gitu. Jadi kan. dari korbannya kemudian juga merasa saya bisa mengubah dia menjadi lebih baik gitu ya. Gitu kan. Jadi akhirnya balik lagi muter masuk ke dalam, dilakuin lagi gitu. Nah, yang kadang-kadang terlupa meskipun mungkin juga kadang-kadang ingat, ini siklus kekerasannya juga ada. Jadi cintanya memang ada, bahasa cintanya, tapi bahasa kekerasannya juga sebenarnya muncul gitu. Yang kemudian maaf gak akan lagi, gak boleh lagi ngomong kayak gitu, gak bisa. Tapi lupa bahwa ternyata kekerasannya sebenarnya naik dari yang tadinya verbal, lama-lama yang lain gitu, mulai fisik misalnya yang sederhana, atau mungkin yang tadinya seperti ngacuhin gitu kan. Mengacukan kan seperti penelantaran nih Mbak. Iya. Gitu, jadi mengabaikan perasaannya itu sampai terus kemudian verbal, lalu kemudian kekerasan fisik, bahkan seksual dan yang lainnya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi di luar nalar, tapi udah kadung masuk. Oke. Bagaimana memahami kalau manipulasinya berupa emosi, mungkin memang pelan-pelan kan tidak terasa ya dok. Betul. Ya kalau emosi ya. Tetapi kalau itu sudah berupa kekerasan fisik, itu kan sebenarnya sesuatu yang nyata ya, apalagi kalau ada luka ya. Betul. Itu kan harusnya menjadi alarm yang sangat kencang buat korban untuk kemudian berhenti. Tapi bagaimana memahami bahwa korban itu kemudian pelan-pelan nalar kritisnya bisa berhenti untuk bekerja sehingga memahami apa yang dia jalani saat ini sebagai sesuatu yang normal. Kalau kita lihat fasenya tadi Mbak, ibaratnya 3 fase itu melihat pelaku sebagai penyelamat. Sampai akhir tetap sebagai penyelamat. Baru kemudian yang kekerasan fisik ini tadi, tapi yang ininya udah tebel, udah cukup tebel. Mulai dari orang yang sangat mengasihi, mengerti dan sebagainya, menganggap dia sangat luar biasa, bisa melihat kelebihanku setelah lebih banyak orang lihat kekuranganku, benar-benar menyelamatkan. Apalagi kalau sampai beneran ada klik menyelamatkan itu dari yang jahat gitu misalnya, atau teman-teman yang toksik. Jadi benar-benar sudah sangat dikontrol gitu kan. Bahkan apalagi kalau saya ternyata orang yang serba nggak bisaan gitu Mbak. Lalu kemudian dia menyediakan bantuan, bahkan sampai jadwal aja secara finansial nih begini nih, kamu jadi punya tabungan. Saya lebih terikat lagi dan terikat lagi. Sehingga kemudian ketika ada siklus kekerasan, nggak dipasti khilaf nih. Dia sendiri yang menumbuhkan logika-logika untuk pembenaran. Betul, untuk menganggap bahwa ini saviorku nih, selama ini dia penyelamatku nih. Jadi kalau seperti ini nih khilaf gitu. Maafin ya, tapi jangan gitu lagi seperti tadi saya sampaikan. Terus paling seperti tadi saya sampaikan bahwa cuma nama kamu aku benar-benar minta maaf, nggak bisa hidup tanpa kamu. Balik lagi ke sayang dan sebagainya, sehingga muter aja di situ sampai akhirnya ini padahal udah nggak bener nih gitu, tapi udah kadung. Dan ini juga kan hari berjalan terus ya. Kita udah semakin nggak tahu keterikatannya untuk hal apa lagi gitu. Ini kan sebenarnya konsep
kalau anak-anak sekarang bilangnya konsep bucin ya, Dok. Konsep bucin itu bagaimana sekarang kita kemudian berkaca dari kasus yang terjadi ini harus mengedukasi anak-anak misalnya, bukan cuma anak-anak perempuan untuk hati-hati, tetapi juga anak laki-laki untuk tidak menggunakan cara-cara seperti itu untuk mendapatkan dalam tanda kutip cinta ya, tetapi cintanya harus dalam konsep yang begitu penuh dengan kekerasan, penuh dengan kontrol, penuh dengan isolasi gitu. Mana kita harus mengajarkan anak-anak kita bahwa bucin itu sebenarnya batasnya di sini loh gitu. Betul sekali. Jadi memang anak-anak perlu diedukasi tentang cinta yang sehat ya. Cinta yang sehat sebenarnya sebelum kita ngomong soal teori gitu misalnya, bisa kita rasakan dari apa yang kita butuhkan. Saya itu ingin dicintai seperti apa? Itu yang paling penting. Ini harus diajarkan loh ke anak-anak ya. Saya ingin dicintai seperti apa. Dan itu mereka harus bisa menjabarkan. Oke. Sehingga termasuk juga saya nggak mau dipukul, saya nggak mau dilukai, saya nggak mau dibilang dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi saya mau dicintai seperti apa. Karena dari pertanyaan itu maka kita juga akan belajar bagaimana saya mencintai, gitu kan? Makanya begitu kan, jangan lakukan sesuatu yang kau nggak mau orang lain lakukan, gitu. Nah ini dimulai dari kebutuhan kita, gitu. Terus kemudian ke sana. Tentunya ini refleksi diri, tapi kita punya pagar-pagar yang lain tentunya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau ini hubungannya begitu panjang dan dalam, akibatnya yang nggak wajar pun jadi wajar soalnya kan ya. Jadi norma, nilai, gitu, itu semua bablas gitu. Tapi belum tentu si korban gitu. Bisa saja korban, kita tahu juga korban punya latar belakang religi mungkin yang cukup kuat sehingga tahu bahwa itu sebenarnya nggak wajar gitu. Tapi kan terus dihembuskan dengan melanggar itu nggak apa-apa. Nah itu juga salah satu hal. Jadi seperti tadi betul yang Mbak Tasya simpulkan bahwa kontrol cinta yang sehat bukan cinta yang mengontrol, yang memberi ruang untuk tumbuh justru, bukan mengisolasi, dan kemudian tentunya tidak melanggar. Gitu, sehingga memberikan rasa aman. Oke, kalau bicara soal boundary, karena ketika orang membangun satu hubungan kan mereka membuat satu boundary ya, mungkin eksklusivitas mereka berdua. Betul. Mana yang sebenarnya bisa dikatakan ini masih sehat dan mana yang kemudian ini udah mulai controlling ya. Itu batasnya di mana, Dok? Karena kadang-kadang kan mungkin yang perempuannya senang karena ada posesifnya, iya, posesif dalam derajat tertentu, tetapi ketika posesif itu sudah sangat mengontrol dan mengisolasi dan menghilangkan semua hubungan dengan pihak-pihak lain, itu apakah itu tandanya atau seperti apa, Dok? Betul sekali. Jadi betul yang tadi disampaikan bahwa ketika terus kemudian cinta itu membuat kita hanya berdua, sebenarnya kita nggak tumbuh. Itu ya harusnya jadi tanda-tandanya. Kalau misalnya hanya kemana-mana berdua dan setiap hari berdua, itu sudah salah berarti, Dok? Iya, karena memang kan kita bertumbuh untuk ke tempat lain, at least keluarga. Gitu kan, kalau kita nggak mau ngomong yang masyarakat luas gitu misalnya. Jadi kalau hanya untuk berdua saja, rasanya kita belum bertumbuh gitu, belum mengembangkan diri. Atau hal yang sederhana nih Mbak, ketika hobi saya menjadi harus saya korbankan. Iya, itu penting. Saya harus ngikut dia terus dengan hobinya dia misalnya, atau sama sekali meniadakan bahwa ini pokoknya bersama itu, saya nggak tumbuh gitu. Dari hobi, dari minat yang saya mau, saya mulai menggugurkan cita-cita saya gitu, merasa bahwa ini jadi nggak ada arahnya gitu, hidup saya sangat tergantung pada dia. Jadi saya rasa bahwa itu yang nomor satu, mulai dari diri aja jadi nggak tumbuh, nggak berhubungan dengan orang lain gitu, maka ini sepertinya ada yang tidak pas. Oke, mudah-mudahan penonton kasih paham yang lihat hari ini bisa tahu tanda-tanda seperti itu dan kemudian self check ya, Dok. Ya, betul, apakah saya berada di dalam hubungan seperti itu atau tidak, dan kemudian bisa memutuskan harus melakukan seperti apa. Kita akan sambung lagi nanti di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.